Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenal komponen-komponen pada mesin. Di antaranya ada camshaft, rocker arm, cylinder head, spark plug atau busi, silinder, piston ring, piston, connecting rod, oil pan, oil, crankshaft, piston pin, cylinder block, water jacket, valve spring. Ini tipe mekanisme katup OHP, ada rocker arm, push rod, valve lifter atau tapet, camshaft, valve spring. Di antaranya adalah camshaft. Camshaft ini biasa di bengkel bilang noken as. Jadi camshaft ini adalah noken as, biasa di bengkel-bengkel bilang. Camshaft ini berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup atau valve atau klep ya. Jadi katup atau valve atau klep diatur pembukaan dan penutupannya oleh camshaft. Camshaft ini dibuat dengan tonjolan-tonjolan. Apabila tonjolan tersebut menekan, maka valve tersebut akan membuka. Seperti itu cara kerjanya. Jadi fungsinya camshaft ini adalah untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup atau valve. Kemudian rocker arm. Rocker arm ini biasa disebut di bengkel adalah pelatuk. Orang bengkel bilang pelatuk. Rocker arm ini berfungsi untuk meneruskan tekanan camshaft kepada katup. Jadi tadi camshaft atau noken as tadi ada tongolan atau camnya menekan rocker arm. Kemudian rocker arm menekan katup, meneruskan tekanan dari camshaft. Nah, ini katup atau valve atau orang bengkel bilang klep. Ya, berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk dan buang. Yang mana saluran masuk itu dari arah karburator atau intake manifold. Saluran buang itu ke arah knalpot atau exhaust manifold. Ini katup atau valve atau klep. Kemudian valve spring, pegas katup atau orang bengkel bilang per klep. Berfungsi untuk mengembalikan katup atau valve ke posisi semula. Jadi ketika rocker arm menekan valve atau katup, setelah kembali lagi tidak menekan rocker armnya, maka valve atau katup didorong oleh valve spring atau pegas katup kembali menutup kepada posisi semula, yaitu posisi menutup. Jadi fungsinya valve spring ini atau pegas katup untuk mengembalikan katup ke posisi semula, yaitu menutup. Kemudian ada cylinder head. Cylinder head ini atau kepala silinder berfungsi sebagai tempat ruang bakar dan komponen mekanisme katup. Di sini tempatnya klep atau valve, tempatnya rocker arm, tempatnya camshaft, ya mekanisme katup. Adanya di cylinder head. Kemudian cylinder block atau block cylinder. Ini sebagai tempat kedudukan silinder dan komponen lainnya. Jadi silinder ditempatkan di sini. Yang paling kiri punya sepeda motor 1 silinder. Yang tengah punya mobil 6 silinder. Yang paling kanan mobil juga. Ini mesinnya bentuknya P engine. Ya, bentuknya P. Yang ini ada 8 silinder. Yang sebelah kanan 4, yang sebelah kiri 4 silinder. Jadi 8 silinder P engine. Nah, kemudian ini silinder. Silinder ini berfungsi sebagai tempat bolak-balik kerja piston. Kalau di sepeda motor biasanya kalau motornya udah ngebul, itu menandakan silindernya haus, sudah gores atau baret. Ya, nanti dilakukan perbaikan.
biasanya di quarter. Ada beberapa mesin juga yang nggak bisa di quarter, jadi silindernya harus ganti baru, beli silinder baru. Quarter itu proses pembesaran silinder, nanti pistonnya diganti yang lebih besar sesuai dengan oversize-nya. Biasanya oversize-nya setelah standar yaitu 0,50 mili. Setelah 0,50 1 mili. Untuk ukuran yang 0,25 mili sekarang sudah jarang di pasaran atau di bengkel bubut, jadi langsung dari standar menuju ke 0,50 mili. Di bubutnya, di quarternya 0,50 mili, jadi beli pistonnya juga yang 0,50 mili, diameternya lebih besar. Kemudian ini ada piston atau bengkel-bengkel bilang seher, ada yang bilang seker ya. Piston ini atau torak, bahasa pelajarannya torak biasanya. Piston ini berfungsi untuk menghisap dan mengkompresikan campuran udara dan bahan bakar untuk proses pembakaran. Jadi fungsinya menghisap dan mengkompresikan udara dan bahan bakar untuk proses pembakaran. Kemudian di sini ada connecting rod. Connecting rod ini di bengkel biasa dibilang stang seher atau stang seker. Berfungsi untuk meneruskan gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar pada crankshaft. Jadi fungsinya meneruskan gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar pada crankshaft. Kemudian di sini ada crankshaft. Crankshaft ini berfungsi merubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar melalui connecting rod. Jadi gerakan bolak-balik piston dirubah jadi gerakan putar yang diteruskan oleh connecting rod. Ini adalah crankshaft. Biasanya orang bengkel bilang bandul, atau bahasa lain ini adalah krek as atau crankshaft. Nah, ini mesin jika dirangkai seperti ini. Ini tipe mesin DOHC, double overhead camshaft. Jadi noken asnya ada 2 atau camshaftnya terdapat 2 buah di atas, tidak menggunakan rocker arm. Demikian pengenalan mesin, pembelajaran mesin saat ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.